Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab dari 3 huruf shad, ba, ra. Sabar bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa Pak Ustadz? Inilah kekeliruan orang kita. Banyak kata-kata Arab itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, akhirnya kita kehilangan maknanya. Kalau ada yang orang bertanya nanti ke ibu, "Ma, sabar itu dari bahasa apa?" Bahasa Arab. Artinya apa? Pokoknya ya sabar aja lah. Sobar, sod, ba, ra. Sobara, bahasa kitanya artinya menahan. Itu artinya. Jadi secara bahasa semua orang yang menahan itu sabar. Ada orang nahan kentut, itu sabar. Sampai biru mukanya nahan kentut. Menahan hati, sabar. Menahan makan, sabar. Makanya bulan puasa itu disebut syahrus sabri, bulan sabar. Karena saat itu dia tahan makan, tahan minum. Hanya saja kalau sudah disebut kata sabar, itu yang terbayang di pikiran orang itu mati, sakit, hilang, semua yang berkurang. Kurang rezeki, sabar. Kurang makan, sabar. Kurang jabatan, sabar. Setiap berlebih, dia tak sebut sabar. Kecuali suaminya berlebih istri, itu dia sabar. Jadi yang dimaksud dengan sabar itu adalah menahan. Ada konotasi yang keliru bagi kita, sebagian kita. Kalau sudah disebut kata sabar, yang dipahaminya sabar kalau anaknya sakit ya, sabar kalau suaminya meninggal ya, sabar kalau hartanya hilang ya, sabar kalau kebakaran ya. Itu sabar level 3, kelas ekonomi. Lalu sabar yang paling tinggi itu apa? Sabar yang paling tinggi VVIP adalah al-habsu anil maharim. Nah, itu sabar yang paling tinggi. Menahan diri dari yang haram. Dulu kalau ada orang menahan diri dari yang haram, itu disebut orang itu sabar. Hari ini kalau ada orang menahan diri dari yang haram, dia tidak disebut sabar, tapi disebut goblok. Jadi sudah lain cara pandang. Dulu misalnya ada orang pulang, lalu dia ngobrol ke temannya, "Bro, friend, ya akhi, my brother, tadi saya ketemu perempuan, terus dia ngajak saya berzina, maaf. Terus lalu aku katakan, aku takut kepada Allah." Maka zaman dulu orang ini disebut kamu sabar, mampu menahan hawa nafsu. Zaman dulu sabar paling tinggi menahan diri. Sekarang kalau ada anak muda, tadi aku ketemu di mall sama tante-tante ngajak, terus aku bilang aku takut sama Allah. Ente goblok. Masih ada nomor HP-nya, WhatsApp-nya. Cara pandang yang berbeda akan memberikan logika berpikir yang berbeda. Salah pikir, salah ngomong, salah bicara, salah bertindak. Dulu kalau ada orang mau diajak melakukan kolusi, nepotisme, kongko-kongko untuk makan haram, 1 miliar untuk saya, 1 miliar untuk kamu, mau? Aku takut kepada Allah. Orang ini zaman dulu disebut sabar, kamu orangnya sabar. Zaman sekarang disebut, oh kamu bodoh sekali. Ambil aja, itu kan haram. Kita keluarkan aja 2,5%, selesai. 1 miliar, keluarkan 30 juta. Pergi umroh, nangis pintu Ka'bah, bawa tisu 2 kotak, selesai. Cara pandang berubah, makanya mesti dijelaskan. Kata Imam Ibnul Qayyim, sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Perempuan yang sanggup menahan dirinya untuk tidak pacaran, itu perempuan yang sabar. Tapi hari ini perempuan kalau tidak pacaran, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Anak gadis ngadu ke saya,
WA-nya masih ada. Pak Ustadz, mama saya nyuruh saya pacaran. Saya nggak mau dibilang saya anak gadis aneh. Makanya zaman sekarang, kalau ada anak laki-laki perempuan menikah, tidak mau foto-foto dengan pose, na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, yang dikemas dengan nama prawet, akan dikatakan orang aneh. Padahal dia sedang sabar untuk tidak melakukan perbuatan haram. Jadi sabar yang paling tinggi itu apa Pak Ustadz? Sabar menahan diri dari yang haram. Bro, nanti malam kita pesta narkoba yuk. Tak mau, aku sabar. Kami yang bayar. Istikharah dulu kalau gitu. Ada kepentingan di dalam melawan diri dari yang haram. Kita karaokean sore ini ya. Oh, Ustadz sudah bilang itu kan bukan haram, kita cuma nyanyi-nyanyi aja kok 2-3 lagu. Iya, tapi itu tempat subhat, aku tidak mau. Lah, sekali-sekali aja. Enggak, sekali tidak. Say no to sing song. Tidak. Kami yang bayar. Oke, I am coming. Bukan sabar, tapi karena ada kepentingan. Maka sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Inilah yang tidak dapat disabarkan orang sekarang. Benarkah ini suara Anda? KPK sudah merekam suara Anda. Sebentar, saya dengar baik-baik. Mirip macam suara saya. Ini nampaknya telematika yang buat. Orang yang paham internet yang buat. Anda tidak bisa mengelak lagi. Nih, rekaman CCTV dari hotel. Benarkah ini gambar Anda? Bukan gambar saya. Terus? Itu nampaknya sudah di-update, sudah dirubah, Photoshop kalau dia gambar, video macam-macam. Artinya apa? Hari ini orang mengelak dengan berbagai macam hilah. Hilah itu artinya berkelit dan berkilah. Ini sabar tingkat yang paling tinggi, sabar menahan diri dari yang haram. Oleh sebab itu, maka kita jaga ini baik-baik. Tema petang ini luar biasa. Taat dalam sabar dalam ketaatan dan ikhlas dalam pengorbanan. Ini bukan untuk Bapak Ibu sebenarnya, tapi untuk Abdul Somad pribadi yang menyampaikan. Hai Abdul Somad, taatlah engkau, tapi engkau sabar dalam ketaatan. Berkorbanlah engkau, tapi engkau ikhlas dalam pengorbanan. Karena kalau tidak, semua itu akan rusak. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang sabar dalam ketaatan dan orang-orang yang ikhlas dalam pengorbanan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa kesempatan untuk tanya jawab, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.